Tentu Mengyi jadi begitu khawatir. Takut kalau kekasihnya bakal kenapa-napa guys. Namun berbeda dengan para murid lainnya, mereka seakan tidak sabar melihat seberapa kuatkah kekuatan Tanyu ini. Begitu juga dengan para tetua di sana guys. Semuanya ikut penasaran nih. Kalian mesti membedakan apa itu cinta sama cuman kepo ya. Kalau cinta mah walaupun udah tahu kekasihnya kuat, tapi tetap khawatir guys. Kalau yang namanya kepo doang, itu nggak peduli mau meninggoy atau mau gimana pun. Intinya mereka cuma mau nonton doang. Kayak gitu guys. Si Taishan yang bakal menjadi musuh lawan Tan Yun memperingatkan agar dia menyerah saja, atau bakal dia buat hidup Tan Yun lebih parah daripada kematian. Dia mengingat selain Tan Yun yang membuat anak gurunya si Wu Hong itu cacat, Tan Yun juga sudah membantai seniornya Pai Xu. Namun Dewa Pak Boy cuma tersenyum geleng-geleng kepala guys. Dalam hatinya mengatakan, aduh, bocah mah gak usah ditanggapi gitu kan. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. Segera Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melancarkan tendangan langsung mengenai mukanya, membuat Taishan mencium kakinya Tan Yun sampai terpental guys. Kalau telapak kaki ibu itu adalah sumbernya surga, sementara telapak kakinya Tan Yun adalah sumbernya neraka. Hihihi. Segera Taishan melompat untuk melancarkan serangan pembantai. Wu Hong sangat tidak sabar melihat muridnya membantai Tan Yun di tempat, sehingga adu tinju pun terjadi guys. Nampaknya Dewa Pak Boy unggul dalam hal kekuatan dan tuer. Benar saja si Taishan itu dipentalkan. Tapi saat hanya ingin menyerang, Taishan dengan sigap mengeluarkan palunya, membuat Han Yun auto gagal menyerang guys. Dewa Pak Boy pun segera berakting seakan-akan dia takut dan memancing Taishan untuk menyerang duluan. Waduh, baru pertama kali Mimin melihat mukanya Tan Yun yang ketakutan gitu guys. Dan benar saja, saat Taishan menyerang, palunya pun ditahan dengan mudah hanya dengan satu tangan. Tidak lupa dia menggunakan api Hongmeng untuk membakar habis palunya sampai hancur. Dan Taishan pun terkena imbasnya guys. Selain palunya hancur, sekarang setengah tubuh Taishan itu terkena bekas luka bakar guys. Taishan mulai ketar-ketir. Dia ingin kabur tapi segera dihentikan oleh Tan Yun. Adu kekuatan sempat terjadi lagi, tapi pada akhirnya Taishan dipentalkan ke bawah sampai memutuskan lengan kirinya guys. Mantap. Wu Hong auto panik dan menyuruh Taishan segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Orang-orang shock melihat Taishan yang dibantai habis-habisan. Begitu juga dengan ketua Tan Tai yang cukup terkejut. Belum menyerah, Taishan bangkit kembali dan mengeluarkan seluruh kekuatannya guys. Ini merupakan tubuh martial segel bintang, transformasi jiwa darah. Bisa disebut juga sebagai metode rahasia jiwa binatang. Katanya hanya murid dari gerbang peri di ranah pemurnian jiwa lah yang bisa melatih metode rahasia ini. Tapi si Taishan masih berada di ranah jiwa jeninta penyempurnaan. Kok bisa ya? Dengan perubahan ini juga dipastikan hanya bakal meninggoy, karena ranah Taishan meningkat sampai pemurnian jiwa tingkat 2 guys. Berubah sih berubah ya, tapi kok berubahnya kayak begini ya, kayak manusia laut. Itu yang ada di kepalanya Indomie versi jumbo guys.
Orang-orang percaya setelah ini juara daftar naga itu bakal dimenangkan oleh Taishan. Ya elah, percaya diri sekali. Wuhong aja sampai penasaran nih guys. Kapan si Taishan muridnya ini berhasil melatih metode rahasia jiwa binatang. Saking semangatnya dia pengen pamer ke semua orang guys. Membuat ketua Tantai langsung melirik ke arah Wuhong. Dalam hatinya merasakan, ini orang berisik sekali, banyak bacot. Hehehe. Taishan memastikan transformasi darah ini cukup untuk membantai Tan Yun. Walaupun dia baru menyempurnakannya sekitar 3 bulan yang lalu, tapi bisa dibilang sudah cukup kuat. Taishan sangat percaya diri nih guys. Dia akan membuktikan juara daftar naga tahun ini bakal diambil oleh divisi jiwa binatang mereka. Makanya Taishan terus menyembunyikan kekuatannya ini sampai waktu yang tepat barulah dikeluarkan. Ya elah dede, percaya diri amat bisa mengalahkan Dewa Pakbo ini. Melihat bentuknya seperti itu Meng Hi cukup khawatir. Taishan memastikan kematian senior Pai Shui dan luka yang diderita oleh anaknya Wuhong gurunya akan dibayar dengan nyawanya Tan Yun. Wuhong udah senang aja nih guys. Sampai-sampai para murid mendukungnya. Hanya sangat ingin melihat seberapakah kuat dirinya yang banyak bacot ini. Formasi pedang Dewa Hong Meng pun dikeluarkan. Mampus ini mah, formasi pedang dikeluarkan, itu berarti Dewa Pakboy mulai serius nih guys. Sekitar 3-4 pedang dengan atribut yang berbeda-beda diaktifkan oleh Tan Yun. Dia pun menggabungkan semua kekuatan pedangnya dan menciptakan sebuah domain atau area khusus gitu guys. Mereka tidak tahu domain apakah ini. Xiao dan Meng Yi sampai kebingungan teknik apakah yang bakal dikeluarkan oleh Tan Yun lagi. Apalagi si Taishan guys yang ada di dalamnya. Makin bingung aja dia. Semua orang menyaksikannya dengan seksama. Kekuatan apa yang bakal Tan Yun keluarkan lagi? Tapi Taishan tidak takut. Dengan mulutnya yang jelek dia mengatakan, bajingan kecil, kau akan tetap kubantai walaupun ada formasi pedang yang bisa membuat dirimu terbang tinggi. Aduh, Taishan, andai kamu pernah melihat bagaimana Tan Yun menggunakan formasi pedangnya dalam membantai musuh-musuh kuat, kalau dia pernah lihat pasti nggak bakal ngomong kayak gini ya guys. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Apa nggak penasaran dengan kekuatan formasi pedang Tan Yun nih? Oke guys, langsung saja buat spoiler part 163 episode 184. Di sini kita bakal melihat Taishan yang walaupun sudah dalam mode metode rahasia transformasi jiwa, tetap kesulitan melawan Tan Yun. Dia sempat meremehkan formasi pedang Tan Yun, tapi pada akhirnya dia sadar juga guys, kalau formasi ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Pertarungan mereka pun terjadi begitu sengit, sampai-sampai Dewa Pakboy mulai serius melancarkan kekuatannya. Tapi di akhir ada hal yang cukup mengejutkan kita, karena Tan Yun itu bakal mengeluarkan pedangnya guys. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu spoilernya, karena bakal sangat sengit dan sangat disayangkan kalau semisal kalian tahu gimanakah akhir atau ending dari pertarungan mereka guys. Jadi kalian save tahan dulu, disimpan dulu, tunggu di hari Jumat lagi ya. Kita bakal melihatnya di part 163 Nidian Jejun episode 184 nya. Ya ingat ya guys, Jumat malam. Tapi kalau kalian penasaran banget akan mimin ada yang spoiler nih,